Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan berbagai ketaatan-ketaatan. Dan tentunya di antara ketaatan yang paling agung adalah talabul ilmi, menuntut ilmu asy-syar'i. Dan di antara ilmu syar'i adalah bahasa Arab, yang dia merupakan wasilah dan jalan bagi kita untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, beliau yang telah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna, menjelaskannya kepada umat dengan cara yang paling baik, sehingga jelaslah segala perkara, sehingga malam seperti siang, siang seperti malam, karena begitu jelasnya petunjuk yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas petunjuk yang telah beliau tunjukkan kepada kita melalui lisan para ulama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil latihan mengenai kata inna. Bagaimana kita memasukkan inna kepada sebuah kalimat. Kemudian kita juga mengambil latihan bagaimana mempergunakan hamzatul istifham, yang artinya apakah, yang bertujuan untuk thalabut ta'yin atau memastikan satu dari dua perkara. Dan kemarin kita sudah jelaskan juga mengenai kata dzu. Kata dzu yang maknanya adalah sahib, yaitu orang yang memiliki. Kata dzu kita sudah jelaskan, dia termasuk kepada asmaul khamsah. Dia termasuk kepada asmaul khamsah, yang jika dia berada dalam keadaan rafa', maka kita memberikan tanda rafa' berupa harful waw di akhirnya. Jika dia berada dalam keadaan i'rab rafa', misalkan dia berposisi sebagai mubtada, atau dia berposisi sebagai khabar, atau dia berposisi sebagai fa'il, yang mana ini semua merupakan termasuk kepada isim-isim yang berada dalam keadaan rafa'.
maka ketika itu kita memberikan tanda rofa bagi dzu ini adalah berupa harful waw yang ada di akhir kata tersebut. Karena nanti kita akan pelajari kalau dalam keadaan nasab dia bisa berubah menjadi dza diakhiri oleh alif. Kalau dalam keadaan jar maka dia bisa berubah menjadi zi diakhiri dengan harful ya. Namun ini nanti insyaallah, saat ini contoh yang ada di depan kita masihlah zu yang berada dalam keadaan rofa, yang mana tanda rofa'nya dia ini adalah harful waw, bukan dhammah. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya harful waw ini berarti dia adalah salah satu tanda cabang dari rofa. Tanda asli rofa adalah dhammah, harokat dhammah di akhir. Kemudian salah satu tanda cabang rofa juga adalah harful waw di akhir yang berada dalam keadaan sukun. Kemudian kita jelaskan bahwasanya dzu dan kata setelahnya bersama-sama mereka membentuk susunan idhofah. Dzu sebagai mudhafun dan kata setelahnya sebagai mudhafun ilaihi. Karena itu kata setelahnya kita lihat berakhiran dengan harokat kasrah. Contohnya kemarin kita contohkan mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Kepala sekolah kami dia memiliki jenggot yang panjang. Dan dzu ini adalah kita artikan yang memiliki. Dan dzu ini dipergunakan untuk menyifati isim mudzakkar yang berjumlah tunggal. Dzu dipergunakan untuk menyifati isim mudzakkar yang berjumlah tunggal. Pada kalimat yang tadi misalkan mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Kepala sekolah kami dia memiliki jenggot yang panjang. Dzu di sini dia secara makna dia menyifati mudir. Dan mudirun ini adalah isim yang berjenis mudzakkar dan juga dia isim mufrad yang berjumlah tunggal. Taib. Sekarang kita coba berlanjut kepada latihan yang ke-9 di sana. Iqra'il amtsilah thumma hawwilil jumlatal atiyata mithlaha. Iqra'il amtsilah, bacalah contoh-contoh. Thumma hawwilil jumlatal atiyata mithlaha. Kemudian rubahlah kalimat berikut ini menjadi semisal dengannya. Baik, kemudian di sana ada contoh-contoh kalimat. Coba dibaca peserta yang ada di studio. Ibnu, tafadhol. Naam. Hamzah. Hadza talibu dzu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak yang baik. Taib. Naam. Hadza talibu dzu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak yang baik atau perangai yang baik. Kita lihat di sini dzu dia datang untuk menyifati secara maknanya at-talib, dan at-talib di sini dia adalah isim mudzakkar, isim yang berjenis mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena
bukan isim muannats. Kenapa bukan isim muannats? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri muannats. Salah satunya adalah diakhiri dengan ta marbutah. Maka dia isim mudzakkar dan dia adalah isim mufrad, tunggal, menunjukkan jumlah tunggal, seorang siswa. Maka kata yang tepat untuk menyifati at-talib di sini adalah dzu. Kalau kita ingin mendatangkan makna sahib, yang memiliki, maka yang kita datangkan adalah dzu, karena dzu digunakan untuk menyifati isim mudzakkar yang berjumlah tunggal, yaitu di sini at-talib. Kemudian kita lihat dzu dia dalam keadaan rafa'. Di sini dia sebagai khobar, dan khobar termasuk isim-isim yang rafa'. Dan kata setelah dzu kita lihat di sana dia berakhiran kasrah karena dia adalah mudhofun ilaihi. Baik, kemudian alba berikutnya Ibnu. Haula'i tullabu zawu khulqin. Para pelajar ini memiliki akhlak yang baik. Baik. Haula'i tullabu zawu khuluqin. Para pelajar ini mereka memiliki perangai yang baik. Kita lihat di sini zawu ini datang untuk menyifati secara maknanya, untuk menyifati at-tullab, yaitu para pelajar laki-laki. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah zawu ini artinya adalah orang-orang yang memiliki, maka dia adalah bentuk jamak dari dzu yang berjenis mudzakkar. Zawu adalah bentuk jamak dari dzu yang berjenis mudzakkar. Kalau ada isim yang dia bentuknya jamak dan berjenis mudzakkar dan kita ingin mendatangkan makna ini, yaitu yang memiliki, maka kita mendatangkan kata zawu, bukan dzu. Karena dzu tadi kita katakan dia untuk isim mufrad, untuk kata yang tunggal. Sementara untuk kata yang jamak dan berjenis mudzakkar kita mendatangkan zawu. Kita mendatangkan zawu. Sehingga maknanya ini para pelajar laki-laki ini mereka memiliki perangai yang baik. Dan waw di akhir di sini juga dia adalah merupakan tanda rafa'. Akan tetapi zawu bukan termasuk asmaul khamsah. Zawu bukan termasuk asmaul khamsah. Nah, yang termasuk asmaul khamsah hanyalah dzu saja di sini dalam pembahasan ini. Zawu tidak termasuk asmaul khamsah. Akan tetapi dia memang tanda rafa'nya dengan waw karena dia tanda rafa'nya sama dengan jamak mudzakkar salim. Seperti contohnya mudarrisuna. Mudarrisuna jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa' tandanya adalah dengan waw. Waw di akhir sebelum nun itu adalah tanda rafa'. Taib, zawu di sini artinya yang memiliki dan dia digunakan untuk jamak yang berjenis mudzakkar. Taib, kemudian al-jim. Jim. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Siswi ini memiliki akhlak atau perangai yang baik. Taib. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Siswi ini
dia memiliki perangai yang baik. Taib. Di sini kita lihat dzatu ini adalah bentuk muannats dari dzu yang juga menunjukkan kata tunggal. Dzatu ini artinya sahibah, yang memiliki, akan tetapi dia untuk kata yang berjenis muannats dan berjumlah tunggal. Dan dzatu dalam keadaan rafa dia tandanya dengan dhammah. Maka di sini karena dia ingin menyifati at-talibah, sementara at-talibah dalam keadaan muannats dan berjenis tunggal, maka yang kita datangkan adalah dzatu, bukan dzu. Kalau kita katakan misalkan hadhihi at-talibatu dzu khuluqin, kita katakan salah karena dzu untuk menyifati yang berjenis mudzakkar. Yang berjenis muannats kita sifati dengan dzatu. Dan dzatu sama maknanya adalah yang memiliki. Taib. Kemudian berikutnya Dal. Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Para siswi ini mereka memiliki perangai yang baik. Taib. Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Para siswi ini mereka memiliki perangai yang baik. Nah, di sini zawatu datang untuk menyifati secara maknanya at-talibat. Dia datang untuk menyifati at-talibatu, dan at-talibatu adalah bentuk jamak yang berjenis muannats. Maka kalau kita ingin menyifati bentuk jamak yang berjenis muannats dengan makna yang memiliki tadi, maka kita tidak mendatangkan dzu, tidak juga dzatu, tidak juga dzawu. Tapi yang kita datangkan untuk muannats yang jamak yaitu zawatu. Zawatu. Dia di sini datang untuk menyifati jamak yang berjenis muannats. Artinya sama, yakni yang memiliki. Tapi dia untuk jamak yang berjenis muannats. Para siswi ini mereka orang-orang yang memiliki, atau mereka wanita-wanita yang memiliki perangai yang baik. Dan zawatu di sini dia dalam keadaan rafa dan tanda rafanya dengan dhammah. Nah, karena dia memang bukan termasuk asmaul khamsah seperti dzu. Adapun asmaul khamsah dalam keadaan rafa tandanya dengan waw di akhirnya. Nah, taib. Kemudian berikutnya di sana coba dibaca lagi, Akh Ibnu, masih ada satu kalimat lagi. Wahid. Hadza rajulu dzu malin katsir. Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Taib. Di sini dzu datang untuk menyifati ar-rajulu, dan ar-rajulu adalah isim mudzakkar yang mufrad, tunggal. Maka yang kita datangkan adalah dzu. Laki-laki ini dia memiliki harta yang banyak. Taib. Kemudian untuk nomor 2, 3, dan 4 kita datangkan sebagaimana misal yang ada di atas. Kita datangkan dalam bentuk jamak mudzakkar seperti apa, kemudian kita datangkan dalam bentuk mufrad yang muannats seperti apa, kemudian kita datangkan dalam bentuk muannats yang jamak dengan merubah kata-kata yang diperlukan. Misalkan ar-rajulu kita ubah jadi jamak kalau kita mau jadikan jamak mudzakkar. Isim isyarahnya juga kita ubah.
Kemudian dzu tentu saja kita ubah sebagaimana contoh yang ada di atas. Nah, taib. Coba dicontohkan nomor kedua, Ibnu. Naam. Isnan. Haula'i rijalu dzawu malin katsirin. Para lelaki ini mereka memiliki harta yang banyak. Taib. Naam, ahsan. Haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Ar-rijal jamak dari ar-rajul. Kemudian dzu bentuk jamaknya yang muzakkar adalah dzawu. Haula'i, begitu juga dia isim isyarah untuk jamak yang muzakkar ataupun yang muannats. Haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Adapun malin katsirin dia tetap berada dalam keadaan mufrad seperti itu. Nah, baik, kemudian nomor 3 dan 4 kita coba persilahkan kepada para pendengar yang ingin menjawab. Baik, Ibu Eti, sekarang kita berlanjut ke nomor yang ketiga di sana. Nah, maka yang ketiga di sini kita ingin mengubah kalimat nomor pertama ini menjadi bentuk mufrad yang berjenis muannats, bentuk tunggal yang berjenis muannats. Nah, maka ar-rajul di sini tentu saja kita ubah menjadi perempuan. Nah, taib, siap Ibu Eti? Insyaallah. Taib, tafadhali. Bismillah. Salasa. Hadhihi mar'atu zatu malin katsirin. Taib, artinya? Mereka perempuan-perempuan ini memiliki harta yang banyak. Hadhil mar'atu, ini mufrad dia tunggal ataukah jamak dia Ibu Eti? Al-mar'ah. Mufrad muannas. Dia adalah bentuk mufrad muannats. Maka kita artikan perempuan ini atau wanita ini dia memiliki harta yang banyak. Taib. Nah, bahasa Arabnya benar. Nah, taib, ahsan. Hadhil mar'atu, di sini ar-rajul kita jadikan menjadi wanita, maka al-mar'ah. Nah, al-mar'atu. Kemudian dzu kita jadikan dzatu. Nah, sebagaimana yang sudah dijawab oleh Ibu Eti, ya, benar. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Taib, ahsan. Taib. Arba. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Taib, artinya? Mereka para perempuan ini memiliki harta yang banyak. Taib, na'am, ahsan. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Para perempuan, para wanita ini mereka memiliki harta yang banyak. Nah, taib, al-mar'atu jamaknya adalah an-nisa'u. Kemudian dzatu kita jadikan menjadi jamak menjadi zawatu. Nah, sehingga kita artikan para wanita ini mereka memiliki harta yang banyak. Taib, ahsan. Bagus sekali Ibu Eti. Naam. Barakallahu fiik. Kita coba baca bersama di sini contoh-contoh yang ada, begitu juga nomor yang tadi sudah kita jawab. Baik peserta yang ada di studio maupun yang menyimak lewat Zoom bisa juga mengikuti setelah ana. Nah, istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangilah. Hadza talibu dzu khuluqin. Hadza talibu dzu khuluqin. Hadza talibu dzu khuluqin. Hadza talibu dzu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin.
Haula'i tullabu zawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu zawu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Taib, afwan. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. 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 Haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Haula'i rijalu dzawu malin katsirin. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Haula'in nisa'u dzawatu 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 malin katsirin. Tayyib, na'am, ahsantum. Baik, kita berlanjut sekarang ke latihan ke-10 di sana. Perintahnya adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhwati inna. Masukkanlah la'alla kepada kalimat-kalimat berikut ini. Ilman, kita artikan ini yang lebih enak adalah berdasar atau dengan pengetahuan bahwasanya la'alla termasuk saudari-saudarinya inna. Naam, di sini la'alla pernah kita singgung bahwasanya dia termasuk akhawati inna, saudari-saudarinya inna. Apa maksudnya saudari-saudari inna? Maksudnya adalah bahwasanya la'alla ini dia memiliki amal, pekerjaan yang sama dengan inna. Dan pekerjaannya yaitu dia menasobkan mubtada dan menjadikan dia isimnya, kemudian merafa'kan khabar mubtada dan menjadikan dia khabarnya. Jadi kalau kemarin kita bahas kalau inna ketika masuk ke mubtada dan khabar, maka mubtada khabarnya berubah menjadi ismu inna dan khabar inna. Kalau la'alla masuk ke susunan mubtada dan khabar, maka dia menjadi ismu la'alla dan khabar la'alla. Taib. Ini maksud bahwasanya la'alla adalah termasuk saudari-saudari inna, memiliki amal yang sama dengan inna, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Baik. Coba dicontohkan dua nomor yang pertama, Ibnu. Naam. Wahid. Huwa bi khairin. Dia seorang laki-laki baik-baik saja.
la'allahu bi khairin. Semoga ia seorang laki-laki baik-baik saja. Taib. Nah, ahsan. Huwa bi khairin. Ini susunan mubtada dan khabar. Kemudian kita ingin memasukkan la'alla kepada susunan ini, maka kita katakan la'allahu bi khairin. Sehingga maknanya huwa bi khairin artinya dia dalam keadaan baik. La'allahu bi khairin maka artinya semoga atau mudah-mudahan dia berada dalam keadaan baik. La'allahu bi khairin. Kemudian dari segi penulisan juga dia sama dengan ketika inna masuk kepada domir-domir ini. Nah, ketika inna masuk kepada domir-domir ini. Nah, kita akan tuliskan insyaallah. Kemudian nomor yang kedua, Ibnu. Isnan hum bi khairin. Mereka laki-laki dalam keadaan baik. La'allahum bi khairin. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik. Taib, naam, ahsan. Hum bi khairin. Mereka laki-laki. Nah, hum ini sebagaimana kita ketahui dia adalah domir kata ganti untuk orang ketiga jamak dan berjenis muzakkar. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki berada dalam keadaan baik. Kita tambahkan la'alla sehingga kita katakan la'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Dan di sini domir hum setelah kemasukan la'alla dia adalah ismu la'alla. Sementara susunan jar dan majrur bi khairin dia adalah khobarnya la'alla setelah kemasukan la'alla. Baik, kita coba sekalian tuliskan. Taib. Nah, la'allahu bi khairin, begitu juga la'allahum bi khairin. La'allahu yang tadinya huwa bi khairin setelah kemasukan la'alla domirnya berubah. Artinya domir munfasil sekarang dia berubah menjadi domir muttasil, yaitu domir ha ini. Nah, dan ini sudah pernah kita singgung ketika kita membahas inna, ketika inna memasuki domir-domir munfasil. Nah, mereka domir-domir ini berubah menjadi domir muttasil. Begitu juga hum. Hum di sini dia yang tadinya domir munfasil berubah menjadi domir muttasil. Kan tapi di sini lafaznya memang sama untuk hum. La'allahum bi khairin, mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik. Nah, kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba menjawab. Bismillah. Hiya bi khairin. La'allaha bi khairin. Taib, naam, ahsan. Hiya bi khairin. Naam. Kita masukkan kepadanya la'alla, maka berubah menjadi la'allaha bi khairin. Taib, sambil kita tuliskan. Dan begitu juga peserta yang ada di rumah bisa juga menuliskan sekaligus jawabannya di kitabnya masing-masing. Dan tentu saja ini termasuk bagian dari latihan menulis. Karena di antara kemahiran berbahasa Arab adalah kemahiran menulis. Nah, kita latih sebisa yang kita mampu. Taib. Hiya bi khairin berubah menjadi la'allaha bi khairin. Taib. Kemudian nomor keempat, Ukhti Santi. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Hunna bi khairin berubah menjadi la'allahunna bi khairin.
Taib, nah, ahsan. La'allahunna bi khairin. Apa artinya ini, Ukhti Santi? Mudah-mudahan mereka perempuan baik, dalam keadaan baik. Taib, nah, ahsan. 2 nomor lagi, siap, Ukhti Santi? Insya Allah Ustaz. Taib. Berikutnya, Anta bi khairin. La'allaka bi khairin. taib, ahsan. Anta bi khairin, la'allaka bi khairin. Apa artinya ini? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik. Taib, kamunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Taib, laki-laki, ahsan. Anta di sini dhamir munfasil yang berfungsi untuk mukhatab, kamu laki-laki. Setelah kemasukan la'alla dia menjadi dhamir muttasil, yaitu kaf yang berharokat fathah. La'allaka bi khairin, mudah-mudahan kamu laki-laki dalam keadaan baik. Taib, kemudian nomor berikutnya. Antum bi khairin. La'allakum bi khairin. Taib, antum bi khairin. Sekarang dia berubah menjadi la'allakum bi khairin. Apa artinya ini? Mudah-mudahan kalian laki-laki dalam keadaan baik. Taib, nah, ahsan. Di sini ismu la'allanya yang mana, Ukhti Santi berarti? Kum ya. Ustaz? Kum. Nah, taib, ahsan. Kum di sini, dhamir kum ini adalah ismu la'alla. Nah, ini kita tambahkan agar kita tidak terlupa. Kemudian khabar la'alla Bi berarti khair. bi khair. Nah, dan bi khairin ini adalah jar dan majrur. Dia adalah huruf jar dan juga isim yang berada dalam keadaan jar. Dan jar majrur ini susunannya mereka adalah sebagai khobarnya la'alla. Taib. Taib, nah, ahsan. Baik, cukup Ukhti Santi, barakallahu fiik, bagus sekali. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Khair. Baik, Ukhti Rita, sekarang kita berlanjut ke nomor yang ke-7 di sana. Coba dibaca. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Taib. Nah, anti bi khairin. Nah, kita berubah menjadi la'allaki bi khairin. Semoga aku baik-baik saja. Semoga saya perempuan baik-baik saja. la'allaki. Dhamir kaf di sini maknanya apa? Kamu perempuan. Kamu perempuan. Nah, semoga kamu perempuan dalam keadaan baik. Nah, baik-baik saja. Taib. Nah, ahsan. Kemudian berikutnya. Antuna bi khairin. Semoga kalian perempuan baik-baik saja. La'alakunna bi khairin. Taib. La'allakunna bi khairin. Semoga kalian wanita dalam keadaan baik. La'allakunna bi khairin. Taib. Nah, ahsan. Kemudian 2 nomor lagi, siap Ukhti Rita? Insya Allah. Tapi nggak tahu artinya. Nah, la ba'sa, nggak masalah. Nah, Ana bajahin. najihun. Najihun. Nah, ana najihun. Ini maknanya saya orang yang berhasil. Nah, saya berhasil. Nah, Saya berhasil. kemudian kalau kita masukkan la'alla kepadanya menjadi La'allaka najihun. ana, dia maknanya saya. Kalau dia berubah menjadi dhamir muttasil, maka dia berubah menjadi apa kalau ana?
Domir, Domir ka. domir ya. Alak ka. Domir ya dia. Ya mutakallim. Ya yang berada dalam keadaan sukun. Ukhti Rita. Nah, berarti gimana kita baca? Berarti la'ali Tayyib. Nah. La'alli. najihun. Tayyib, ahsan. La'alli najihun. Nah, tayyib. Berikutnya 10. Nahnu najihuna. Tayyib. Maknanya kami adalah orang-orang yang berhasil. Kemudian kita masukkan la'alla menjadi La'alahunna najihunna. hunna untuk mereka perempuan. Kalau kami, nahnu berubah menjadi La'allana la'allana. oh ya, la'allana najihuna. Tayyib. Nah, ahsan. La'allana najihuna. Tayyib. Al-mudiri fi ghurfati. Inna mudiri fil ghurfati. Al-mudiru Fil ghurfati. Al-mudiru fi ghurfatihi. Nah, ini Pak Kepala Sekolah ada di ruangannya, ada di kamarnya. Taib, kita masukkan la'alla. Nah, la'alla. Bukan inna, kita masukkan la'alla. Jadi La'alla mudiro fi ghurfati. Taib, nam, ahsan. Taib, ahsan. Nam, la'alla al-mudira fi ghurfatihi. Di sini mana ismu la'alla, Ukhti Rita? Mudiro. Al-mudira. Nah, ini adalah ismu la'alla. Kemudian khabar la'allanya Ghurfati. ghurfati saja. Ghurfatihi. Taib. Susunan jar dan majrur dia adalah khabarnya la'alla. Nah, taib. Nah, ini memang baru kita pelajari sekarang ya. Jadi khabar ada yang berupa satu kata dan juga ada khabar yang berupa susunan harful jar dan isim majrur, atau kita katakan jar dan majrur. Nah, dan ini adalah khabar. Awalnya dia sebelum kedatangan la'alla fi ghurfatihi adalah khabarnya mubtada, namun setelah datang la'alla dia menjadi khabarnya la'alla. Nah, ini jar adalah harful jar, maksudnya adalah fi. Kemudian majrurnya adalah ghurfah. Sementara ha ini mudhof ilaihi. Nah, mudhof ilaihi. Berarti fi termasuk khobar. Nah, bukan hanya fi saja, tapi susunan fi ghurfatihi ini termasuk kepada khobar. Oh, sama ghurfatihi. Fi ghurfatihi termasuk khobar la'ala. Naam, sahih. Dia termasuk khobar la'ala. Jadi bukan hanya satu kata, tapi fi ghurfatihi ini, susunan ini ada 3 kata di sini. Fi, kemudian ghurfah, kemudian dhamir ha. Ini semuanya adalah khobarnya la'alla sekarang. Nah, taib. Jadi khobar ini ada yang berupa satu kata saja. Nah, misalkan al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Jamilun khobar. Ini satu kata. Tapi ada juga khobar yang berupa susunan kata, yaitu jar dan majrur. Nah, ini dihafalkan saja dulu. Taib. Fi ghurfatihi di sini adalah khobarnya la'alla. Taib. Nah, ahsan. Taib. Terakhir 12, Ukhti Rita. Al-ikhtibari sahlun. Al-ikhtibaru sahlun. Al-ikhtibaru sahlun. Taib. Kita masukkan la'alla. La'alla ikhtibaru sahlun. Taib. La'alla al-ikhtibara
sahlun. Naam. La'alla likhtibara. Nah, gitu ya. La'alla likhtibara sahlun. Di sini ini adalah al-ikhtibar adalah ismu la'alla. Kemudian khobarnya la'alla adalah sahlun. Satu kata saja. Tayyib, naam. Tayyib, ahsan. Nah, bagus sekali ukhti Rita. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Kalau ikhtibar artinya apa? Tayyib, kita belum artikan. Al-ikhtibar artinya adalah ujian. Al-ikhtibaru sahlun. Ujian tersebut mudah. Kalau kita tambahkan la'alla, la'alla likhtibara. Nah, la'alla likhtibara sahlun. Di sana hamzah di sana sebelum kha adalah hamzah wasal, maka kita baca la'alla likhtibara. Nah, dia mundur ke lam kasrohnya. La'alla likhtibara sahlun. Mudah-mudahan ujian tersebut mudah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan semoga ujiannya mudah. Tayyib. Ini ukhti Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba baca latihan berikutnya. Nah, kita lanjut ke latihan berikutnya. Baik, di sana latihan ke-11 di sana Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh. Dua contoh berikut maksudnya. Thumma akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyah. Bacalah dua contoh berikut, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat yang datang dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun pada tempat-tempat yang kosong. Nah, ghalin ini maknanya adalah mahal. Diddu rakhis. Nah, lawannya murah ya. Murah rakhisun. Kalau mahal ghalin. Dan ghalin ini bentuk mudzakarnya. Dipergunakan untuk isim mudzakkar. Sementara bentuk muannasnya adalah ghaliyatun. Ghaliyatun. Ini adalah bentuk muannas. Sama-sama maknanya adalah mahal. Gitu ya, tapi ghalin untuk menyifati isim mudzakkar, ghaliyatun untuk menyifati isim muannas. Baik, coba dibaca contohnya Ibnu. Hamzah. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Pena ini mahal. Tayyib. Di sini kita lihat hadzal qalamu ghalin. Ghalin datang untuk menyifati secara makna al-qalam. Al-qalam ini isim mudzakkar. Nah, isim mudzakkar, isim yang berjenis laki-laki atau maskulin gitu ya. Maka kita datangkan ghalin karena dia diperuntukkan untuk mudzakkar. Tidak boleh kita datangkan ghaliyatun misalkan. Karena al-qalam di sini isim mudzakkar, maka kita memakai ghalin. Nah, karena dia untuk isim mudzakkar. Dan ghalin ini aslinya dia adalah ghaliyun, akan tetapi dihapus darinya harful ya. Ini dihafalkan saja dahulu. Dan ghalin ini kita namakan dia adalah isim manqus. Kita namakan dia adalah isim manqus, yaitu isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Nah, diakhiri dengan harful ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Isim yang diakhiri dengan harful ya sebelumnya berharokat kasroh. Nah, di sini seperti ghaliyun tadi,
Asalnya ghaliyun, tapi kita baca dan tuliskan dengan ghalin. Karena itu pada bentuk muannasnya kita lihat ghaliyatun. Ada ya di sana. Ghaliyatun. Begitu juga kalau kita tambahkan al kepadanya, muncul juga ya-nya. Al-ghali. Al-ghali. Tapi kalau tidak ada al di awalnya, maka kita baca ghalin. Taib. Kemudian contoh harful ba. Ba. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini mahal. Taib. Naam, ahsan. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini mahal. As-sa'ah di sana adalah isim muannats. Karena itu di sana khobarnya harus kita datangkan dalam bentuk muannats juga, yaitu ghaliyatun. Di sana bentuk muannats dari ghalin. Jam tangan ini mahal. Tidak boleh kita datangkan ghalin, karena ghalin untuk menyifati mudzakkar. Sementara as-sa'ah di sini adalah muannats, maka kita datangkan ghaliyatun. Baik, kemudian nomor-nomor berikutnya kita berikan kesempatan peserta untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz 2 kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali Ibu Eti. Nah, baik. Tafadholi Ibu Eti, coba dijawab 2 nomor yang pertama. Nah. Bismillah. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Kitab-kitab bahasa Arab ini mahal di negara kami. Tayyib, naam, ahsan. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Di sini kita datangkan ghaliyatun karena kita ingin menyifati al-kutub. Dan al-kutub dia adalah bentuk jamak yang tidak berakal. Dan kita pernah bahas bentuk jamak yang tidak berakal kita hukumi sama dengan isim muannats yang tunggal. Nah, sehingga kita datangkan ghaliyatun. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor yang kedua Ibu Eti. Hadzal kitabu rakhisun wa zaka ghalin. Tayyib. Buku ini murah dan buku itu mahal. Tayyib, naam, ahsan. Hadzal kitabu rakhisun wa zaka ghalin. Nah, kitab ini, buku ini murah dan yang itu mahal, ya. Nah, dan zaka ini sama dengan zalika. Dan zalika memang dipergunakan untuk mudzakkar. Dia isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh yang berjenis mudzakkar. Karena itu yang kita datangkan di sini ghalin yang berjenis mudzakkar juga. Tayyib, naam, ahsan. Bagus sekali Ibu Eti, barakallahu fik, jazakillah khairan. Baik Ibu Siti, sekarang kita berlanjut ke nomor 3 dan 4. Nah, coba dijawab, tafadholi. Bismillah. Hazal mujamu bima'ati riyalu. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Coba sekali lagi Ibu Siti. Hazal mujamu bima'ati riyalin. Bimi'ati riyalin. Nah, di sana mi'ah. Nah, dia memang tulisannya di sini mi'ah, tulisannya setelah mim ada alif di sana. Dan tetap kita baca mi di sana. Bimi'ati. Nah, tanpa mad, tanpa panjang. Bimi'ati riyalin. Taib. Coba sekali lagi Ibu Siti dibaca. Hazal mu'jamu bimi'ati riyalin wa ghalin. Taib. Naam, ahsan. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Kamus ini, al-mu'jam ini artinya kamus. Kamus ini seharga 100 rial. Huwa ghalin. Dia mahal, ya. Dan huwa ini dhamir yang diperuntukkan untuk mudzakkar. Karena itu di sini kita datangkan yang berjenis mudzakkar, yaitu ghalin. Thayyib, ahsan.
Kemudian berikutnya Ibu Siti. Hazihil haqibatu gholiyatun. Taib. Ahsan. Artinya? Haqibatu itu apa ya, lupa. Al-haqibah ini tas atau koper bisa juga. Nah. Tas ini mahal. Taib. Nah, ahsan. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Tas ini atau koper ini mahal. Di sini yang kita mau sifati adalah al-haqibah secara makna ya. Nah, walaupun di sini ghaliyah sebagai khobar. Tapi khobar di sini dia menjelaskan mubtada. Yang dimaksud di sini adalah al-haqibah. Dan al-haqibah isim muannats, karena itu di sini kita juga datangkan isim muannats yaitu ghaliyatun. Taib, ahsan. Nah, bagus sekali Ibu Siti, barakallahu fiik. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Wa jazakumullah khairan. Kita berlanjut ke latihan 12 di sana. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh berikut. Tsumma qra' al-jumal al-atiyata ba'da dzalika tubha ma'a kitabatil a'dadil waridah fiha bil huruf. Bacalah dua contoh berikut, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikutnya. Setelah itu tuliskanlah kalimat-kalimat tersebut dengan menuliskan angka-angka yang keluar di sana dengan huruf. Baik, kita coba dibaca dua kalimat contohnya di sana, Ibnu. Naam. Mi'atu rajulin au mi'atu mra'atin. Taib. Di sini mi'atu rajulin dan mi'atu mra'atin. Ini maknanya 100 laki-laki. Mi'atu mra'atin 100 wanita. Ini berkaitan dengan pembahasan adad 100 ya. Angka 100. Yang kita pernah bahas 100 ini dia dan kata setelahnya bersama-sama membentuk idhofah, mudhaf ilaih. Dan kata setelahnya yang dihitung ini, yang dijelaskan jumlahnya, dia datang dalam keadaan tunggal. Nah, walaupun 100 gitu ya, kita katakan 100 banyak, kenapa tidak jamak? Kita katakan dia tetap kita baca tunggal. Seperti itulah kaidahnya. Kita datangkan rojul, bukan rijal. Nah, kita datangkan kata yang dihitung setelahnya ini dalam keadaan mufrad atau tunggal dan berakhiran kasroh karena dia mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaihi termasuk isim yang berada dalam keadaan jar, sehingga kita baca mi'atu rajulin, kemudian mi'atum ro'atin, 100 laki-laki 100 wanita. Kemudian berikutnya Ibnu. Alfu rajulin alfu mra'atin. Taib. Ahsan. Alfu rajulin 1000 laki-laki, alfu mra'atin 1000 wanita. Sama dengan mi'ah, ketentuan pada alfu juga seperti yang kita baca tadi, kata setelahnya dalam keadaan mufrad tunggal dan berakhiran kasroh karena dia mudhafun ilaihi. Taib. Baik, coba dibaca dua kalimat yang pertama, Ibnu. Naam. Wahid. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Televisi ini seharga atau berharga 1000 rial. Taib. Naam, ahsan. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Nah, televisi ini seharga 1000 rial. Nah, di sini kita diminta untuk melafalkan 1000-nya ya, dan juga menuliskan hurufnya. Nah, jadi antum bisa tuliskan sama-sama hurufnya
sekaligus melatih kemampuan menulis ya. Televisi ini seharga 1.000 rial. Bi alfi riyalin. Di sana alf kita baca dengan akhiran kasrah karena ada harful jar yaitu harful ba. Jadi kita baca bi alfi. Bi alfi. Bukan bi alfu tapi bi alfi karena ada harful jar yaitu ba. Adapun riyalin sebagaimana kita bahas tadi dia adalah mudhofun ilaihi karena itu dia dalam keadaan jar dan tanda jarnya adalah kasroh di akhir. Kemudian nomor kedua, Isnan indi alfu dolarin. Thayyib. Artinya? Saya memiliki 1.000 dolar. Thayyib, ahsan. Indi alfu dolarin. Saya memiliki 1.000 dolar. Nah, mata uang ya, sama dengan rial tadi juga mata uang. Dan di sana alfu tidak ada yang menjadikan, tidak ada amil atau sebab yang menjadikan dia dalam keadaan jar atau nasab. Karena itu dia kita baca dengan dhammah. Nanti kita akan pelajari dia adalah mubtada yang diakhirkan. Indi alfu dolarin. Saya memiliki 1.000 dolar. Baik, kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan pada pendengar yang ingin membaca. Gilang, kita sekarang berlanjut ke nomor yang ketiga di sana. Baik, coba dibaca nomor ketiga sampai ke 5. Nah, Ustaz. Salasah fi hadzal kitabi alfu safhatin. Taib. Kita lihat di sana bilangannya berapa dia di sana titiknya? Oh, mi'ah. Ustaz. Taib. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Taib, ahsan. Artinya? Di dalam buku ini terdapat 100 halaman. Taib, ahsan. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Nah, mi'atu safhatin. Nah, jangan lupa di sana mi'atu dalam keadaan mudhaf dia dan mudhaf itu tidak menerima tanwin. Nah, sebagaimana dibaca Gilang tadi. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Dalam kitab ini ada 100 halaman. Taib, berikutnya Gilang. Arba'ah. Bikam hadhil haqiba. Bikam hadhil haqibati. Hadhil haqibatu. Haqibatu saja. Nah. Bikam hadhil haqibatu. Iya bi mi'ati riyalin. Taib, maknanya? Berapa harga tas ini? Berapa harga tas ini? Harganya 100 rial. Taib, naam, ahsan. Bikam hadhil haqibatu hiya bimi'ati riyalin. Taib, kemudian berikutnya. Khamsah fi hadhil kuliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Taib, maknanya apa kira-kira ini? Di perkuliahan ini terdapat 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Taib, naam, ahsan. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Taib, naam, bagus sekali Gilang. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, kita baca bersama. Peserta yang ada di studio ataupun yang ada di aplikasi Zoom ataupun yang mendengar lewat radio di rumahnya masing-masing bisa mengikuti setelah anak. Nah, tentu saja ini untuk melatih apa? Melatih kemahiran berbicara agar lisan kita lancar mengucapkan bahasa Arab ini. Taib, karriru warai, antum ulangi setelah anak.
Hadza tilfazu bi alfi riyalin. 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 Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. 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 Bikam hadhil haqibatu. Bikam hadhil haqibatu. Hiya bimi'ati riyalin. Hiya bimi'ati riyalin. Bikam hadhil haqibatu. Bikam hadhil haqibatu. Hiya bimi'ati riyalin. Hiya bimi'ati riyalin. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Taib, naam, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada latihan-latihan yang baru kita ambil tadi, kita sudah melatih kata dzu. Nah, kita melatih kata dzu dan kita juga menjelaskan dzu dalam keadaan muannats dan berjumlah tunggal dia adalah zatu. Adapun dzu dia untuk muzakkar dan berjumlah tunggal. Kemudian zawu adalah bentuk jamak dari dzu yang berjenis muzakkar. Sementara zawatu adalah bentuk jamak dari dzu yang berjenis muannats. Dan yang termasuk kepada asmaul khamsah adalah dzu saja di sini. Dalam keadaan rafa, dalam keadaan i'rab rafa, tanda rafa'nya adalah harful waw. Zawu juga dia dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya dengan harful waw, akan tetapi dia bukan termasuk asmaul khamsah. Kalau dibahas dia termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dia termasuk kata yang disusulkan ke jamak mudzakkar salim. Dia mirip dengan jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim, yaitu dalam keadaan rafa dengan harful waw, tanda rafa'nya. Baik. Kemudian tadi juga kita melatih kata la'alla. Bagaimana ketika la'alla ini memasuki domir munfasil. Ketika dia sudah memasuki domir munfasil, maka domirnya berubah menjadi domir muttasil, dan susunan yang tadinya mubtada dan khobar berubah menjadi
isim la'alla dan khobarnya la'alla. Dan la'alla punya amal yang sama dengan inna, yaitu menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Kemudian kita juga tadi melatih kata ghalin dan ghaliyatun. Ghalin ini termasuk isim manqus. Dalam keadaan muzakkar kita datangkan ghalin, dalam keadaan muannats yaitu ghaliyatun. Maknanya mahal, ya. Nah, mahal. Kemudian tadi juga kita melatih adat mi'ah dan alf. Kita melatih adat untuk 100 dan 1000. Nah, kita dalam pertemuan-pertemuan pelajaran yang lalu kita sudah membahas adat 3 sampai 10 seperti apa kaedahnya. Seperti apa kaedah-kaedahnya untuk bilangan dan yang dibilang. Nah, sekarang kita di sini ada pembahasan untuk adat atau angka 100 dan 1000. 100 mi'ah, 1000 alf, di mana susunan mi'ah dan alf dengan kata setelahnya adalah susunan mudhof ilaih. Karena itu kata setelahnya berakhiran kasroh karena dia dalam keadaan jar. Dan juga dia datang dalam keadaan isim mufrad, kata setelah mi'ah dan alaf. Adapun mi'ah dan alaf, keadaan i'rabnya dia mengikuti amil-amil yang masuk kepadanya. Contohnya tadi kalau masuk kepadanya amil jar yaitu harful ba, maka dia berakhiran kasroh karena dia dalam keadaan jar. Taib. Barangkali ini yang kita bisa ringkas dari apa yang sudah kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang diterima. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.